Pembicara kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu Bapak Paulus Ko. Sebelumnya saya akan menyampaikan profil beliau. Ya. Beliau atau Bapak Paulus Ko adalah suami dari Ibu Ida Sugiyarti Ko, memiliki 2 orang anak yaitu Paul Kenichi usia 15 tahun dan Samantha Michiko usia 14 tahun. Beliau ada di youth lebih dari 20 tahun di Avalov Ministry. Sejak tahun 2000, Bapak Paulus terlibat dalam pelayanan olahraga dan sampai sekarang merupakan salah satu fasilitator global di Team Sport Movement yang merupakan pelayanan olahraga sedunia. Bapak Paulus juga menjadi penanggung jawab Indonesia Sport Partnership dan bersama istri sampai saat ini melayani bersama-sama di tim pemuritan keluarga di gereja lokal Avalov Industri. Tidak berlama-lama Bapak Ibu, mari kita sambut bersama Bapak Paulus Ko. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang bisa ketemu lagi. Selamat pagi, apakah sudah mendengar suara kami? Selamat pagi Bapak, sudah. Sudah ya. Hari ini ada sedikit masalah teknis. Senang hari ini kalau boleh bertemu kembali dengan setiap orang tua yang ada di PK Tunas Bangsa, dan kami hari ini akan share sedikit tentang proses bagaimana kita mendapatkan identitas yang benar ya di dalam Tuhan. Saya akan share screen dengan Apakah ini sudah terlihat? Sudah Bapak. Sudah ya? Ya. Kita berbicara soal identitas. Kalau bicara soal identitas, kita bicara tentang siapa diri kita, siapa diri saya. Kalau kita bisa mengenal identitas kita dengan baik, kita bisa tahu identitas kita, kita akan bertingkah laku atau kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa identitas kita. Jadi kalau kita bicara identitas, saya dan istri, saya tahu siapa diri saya. Saya adalah suami dari Ida, dan istri saya tahu bahwa identitasnya dia adalah istri dari Paulus. Sama seperti itu pula ketika kita ada di posisi di mana kita ada di keluarga, kita ada di pekerjaan, kita ada di dalam lingkungan sekitar kita di mana kita berada, kita tahu identitas kita. Jadi penting betul untuk kita mengerti siapa diri kita. Karena dengan mengerti diri kita, kita akan mengerti, kita akan melakukan tindakan atau tingkah laku kita seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Beta ya. Nah, dengan bicara soal identitas dengan anak-anak kita, ya, dalam musim kehidupan anak kita, umur 3 sampai 6 tahun itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Kalau bicara soal waktu yang terbaik itu banyak orang berkata bahwa itu adalah golden age-nya anak-anak ya. Dan ini adalah masa pembentukan gambar diri, masa pembentukan identitasnya ya anak-anak kita. Dan anak-anak banyak belajar, banyak bertanya, banyak mencoba, anak memiliki banyak hal-hal, ide-ide dan inisiatif ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai papa dan sebagai mama, kita harus banyak memberikan waktu bersama dengan mereka, menjawab pertanyaan mereka. Nah, hal-hal yang kadang-kadang kita sebagai orang tua sulit untuk tidak bisa beradaptasi, banyak kebiasaan menyatakan hal-hal yang melarang, berkata tidak kepada mereka, penggunaan bahasa tidak boleh, nanti ya, jangan ya, gitu. Tanpa diberitahu apa yang benar ya. Betul. Jadi ketika anak-anak mulai banyak mencoba, banyak bertanya, kita sebagai orang tua harus menyiapkan waktu untuk menjawab anak-anak kita dan memberikan pernyataan yang benar kepada keinginan tahuan mereka, keinginan mereka untuk ide-ide mereka bertanya. Dan hal yang lain yang kita mau juga sebagai orang tua mengerti adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk mengungkapkan emosinya.
ya menamai emosinya, karena masa itu adalah masa mereka sulit untuk menyatakan emosi. Makanya anak suka tantrum, ya, anak suka meledak-ledak karena sebenarnya mereka nggak tahu bagaimana mengekspresikan, Betul. atau mereka nggak tahu bagaimana memberitahu bahwa apa yang dia rasakan. Ya. Ya, jadi karena itu, di sisi yang lain juga mereka takut berpisah dengan kita sebagai orang tua. Ya, makanya kita harus bisa mengenali emosi anak-anak kita. Ya, Dan proses yang ada, kita sebagai orang tua, kita ada bersama-sama dengan mereka, ya, mengajarkan mereka tentang hal-hal yang benar, mengajarkan hak moral kepada anak-anak kita, benar dan salah, dengan cara yang mereka atau anak-anak kita ya sesuai dengan umur mereka. Ya. Jadi ketika kita belajar juga untuk membantu mereka mengenali emosinya, mungkin kita ketika anak kita lagi, kita bantu mereka untuk ketika mereka sudah tenang, kita ajak mereka ngobrol. Kita ajak mereka ngobrol, tanyakan, apa yang kamu rasakan? Kamu sedang marah ya? Kenapa kamu marah? Oh, tadi mainan kamu diambil temanmu, terus begitu kamu rasa kesal atau marah. Oh, jadi kita bantu mereka untuk menemukan gitu ya emosinya, dan kita bantu mereka untuk mengerti, dan kita membantu anak untuk tahu ya bahwa emosi itu bukan harus diredam, tapi emosi itu kita perlu dikasih tahu. Ya, jadi ini salah satu yang kita perlu pelajari sebagai orang tua di dalam musim kehidupan anak. Ya, nah kita sebagai orang tua sangat penting peranan kita untuk membangun identitas anak. Ya, kalau kita tidak bangun dengan baik, anak akan mengalami kebingungan yang dalam identitas mereka. Contohnya, orang tua punya pengharapan yang berbeda. Ya, mungkin kita mengharap-harapkan anak perempuan atau anak laki-laki gitu ya. Mungkin setelah melahirkan begitu banyak anak laki-laki gitu, kita mengharapkan anak perempuan ya, yang muncul anak laki-laki lagi. Nah, pengharapan yang berbeda itu jangan-jangan kita jadi memberi identitas yang salah gitu ya. Anak laki-laki kita dandanin supaya lucu ya, supaya kayak anak perempuan kita pakein rok dan segala macam. Nah, ini membuat anak bingung dengan identitas mereka. Ada lagi yang berkata di hari-hari ini, oh, saya mau jadi orang tua yang memberi kebebasan untuk anak memilih gendernya sendiri. Nah, itu hal yang bahaya sekali ya, karena anak itu akan mengalami kebingungan akan identitasnya dia, akan gendernya dia. Nah, juga orang tua juga mungkin punya pengharapan-pengharapan yang berbeda, sehingga kita membandingkan anak kita dengan anak orang gitu ya. Kita bisa bilang sama anak kita, tuh kamu dong kayak dia gitu ya, kayak kakak kamu tuh rajin, kayak tetangga kamu tuh anaknya kalem nggak kayak kamu, lari sana lari sini gitu ya. Nah, ini pengharapan-pengharapan yang berbeda ini membuat anak akan bingung akan identitasnya mereka. Nah, yang kedua, kita memiliki nilai yang berbeda ya, dualisme identitas. Yang kita ajarin itu sama yang kita lakukan beda. Kita ngajarin anak untuk jujur. Nah, kamu harus jujur ya. Tapi yang kita lakukan ternyata berbeda. Ya, ketika mungkin seorang ayah waktu pas mamanya nggak ada gitu ya, istrinya nggak ada, anaknya minta permen. Nah, anaknya dikasih setelah mungkin bernegosiasi dengan papanya, padahal sudah disepakati untuk tidak gitu. Nah, bilang jangan ya, buah nilai kita berbeda. Kita ngajarin jujur, tapi di satu sisi lain kita ngajarin anak berbohong. Nah, lalu kita juga suka memberi label yang salah kepada anak. Mungkin karena anak kita kelihatannya kita dia si montok lagi, dia si gendut lah. Mungkin karena dia suka nangis gitu ya. Terus kita sebut dia si cengeng. Atau kalau dia judes, kita sebut dia si judes. Nah, label-label yang salah ini membingungkan anak. Sebenarnya identitas dia seperti itu kah?
Nah, kita perlu belajar untuk memberi identitas yang benar kepada anak kita, ya. Nah, identitas kita yang benar adalah temukan dalam firman Tuhan, ya. Dikatakan di Mazmur 139 ayat 14 bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa yang Tuhan perbuat dalam jiwaku dan aku benar-benar menyadarinya. Dan di Yesaya juga dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga, setiap kita berharga, anak-anak kita berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kalau kita bicara itu adalah, kita ini adalah pribadi yang berharga. Anak-anak kita adalah pribadi yang sangat berharga dan kita dikasihi sepenuhnya. Ya, dan kita harus mengerti prinsip ini bahwa identitas yang benar bahwa dimulai dengan kita ini, setiap kita ini adalah pribadi yang berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Iya, dikasihi itu bukti anak bisa nice gitu ya, baik aja ketika dia kalem aja, dia nggak membuat ulah kita kasih ya. Tapi apakah kita sebagai orang tua tetap konsisten? Kamu tuh mengasihi kamu walaupun kamu nakal, walaupun kamu berulah, walaupun kamu mungkin punya kebutuhan khusus ya Bapak Ibu ya, walaupun kamu tidak seperti yang mungkin papa mama pikirkan atau harapkan, tetap ya seorang anak itu berharga dan dikasihi sepenuhnya ya. Nah, kita mau belajar juga nih, keberhargaan kita itu bukan ditentukan oleh pencapaian kita. Jadi kadang kita lupa ya, kadang kita bilang ke anak-anak kita, wah kamu tuh harus juara 1 ya. Kalau kamu juara 1 atau ranking 1, itu mama papa tuh bangga banget. Jadi di sisi yang lain berarti kita bilang kalau kamu nggak mencapai juara 1, berarti kamu tuh tidak dikasih. Kamu tuh kurang berharga, ya kan? Nah, atau nggak mungkin ketika kita punya banyak ikutin anak-anak kita ikut lomba gitu ya, banyak piala yang kita kumpulkan, makanya kita pajang untuk piala-piala kita ya di ruang keluarga supaya kita tahu, wah ini tuh keberhargaan kita itu dicapai dari piala-piala itu. Apakah itu gitu ya yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Nah, kita perlu tahu bahwa kita tidak berharga karena pencapaian kita. Tidak ditentukan keberhargaan kita oleh pencapaian kita atau dengan apa yang kita punya. Nah, kadang orang tua pun juga punya pemikiran yang salah ya. Oh, kalau saya punya mobil mewah gitu ya, mobil dengan merek tertentu, wah kita baru merasa confident ya, merasa berharga, merasa pede. Nah, itu secara nggak langsung sebenarnya kita memberi contoh kepada anak-anak kita ya, bahwa dengan materi yang kita punya itu ternyata memberi keberhargaan yang palsu gitu. Nah, atau kita standar yang dunia ini berikan, kita memberi satu standar misalnya, wah kalau misalnya orang yang berharga itu harus punya pekerjaan yang seperti apa, atau mungkin punya bentuk tubuh yang seperti apa, punya satu standar-standar tertentu yang harus dicapai. Nah, keberhargaan kita tidak ditentukan oleh itu semua, tapi keberhargaan kita ditentukan oleh karena Kristus. Keberhargaan itu karena apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Kita sebagai pribadi manusia yang berdosa, ya Dia mau mengasihi kita. Dia menebus dosa kita di atas kayu salib dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Di saat kita masih kotor, di saat kita masih berdosa, apapun yang kita kerjakan tidak melakukan sesuatu yang membuat kita berharga, tapi Tuhan sendiri yang mati di atas kayu salib dan pengorbanannya itu yang membuat kita berharga. Dan jadi keberhargaan kita bukan karena usaha kita atau apapun yang kita bisa lakukan, tapi karena Dia, Yesus. Oleh karena itu penting kita mengerti identitas kita ya, karena Tuhan, di dalam Tuhan yang benar. Ya. Dan oleh karena itu kita
harus mengerti sebagai orang tua, papa dan mama, kita bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Karena itu kalau kita mau memberikan identitas yang benar, kita harus punya dulu yang identitas yang benar. Dan kita mau ya meninggalkan yang lama, identitas kita yang lama. Mungkin kita punya identitas karena pola asuh kita, pola asuh dari orang tua kita terhadap kita, dan kita mau tinggalkan semuanya itu. Yang ya, salah yang ya. salah itu, dan kita mau taruh kebenaran firman Tuhan. Kita mau taruh identitas yang benar ya di dalam Kristus, dan kita mau berikan itu kepada anak-anak kita. Ya, kita perlu saring ya apa yang terjadi di masa lalu kita. Mungkin itu ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Nah, hal yang buruk dari masa lalu kita, dari pola asuh yang dilakukan oleh orang tua kita, kita perlu menyaringnya. Ya, kita perlu menstop gitu ya, supaya itu tidak berlanjut lagi di generasi anak-anak kita. Karena ketika kita tidak menyadari apa yang salah di masa lalu, kita akan sebenarnya secara otomatis kita membawa itu kepada anak-anak kita lagi, kita menurunkan lagi. Oleh karena itu kita harus sadari dan kita harus reparenting ya. Kita harus punya nilai-nilai yang benar, kita taruh identitas yang benar dalam keluarga kita dan anak-anak kita. Jadi apa itu identitas yang benar di dalam Tuhan? Ya. Tadi kita sudah belajar bahwa kita berharga dan dikasihi ya. Ya. Yang kedua kita belajar bahwa kita tuh adalah anak Allah. Anak Allah yang punya misi ya. Anak Allah di 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan di 1 Petrus 2 ayat 9 kita dikatakan kita bangsa yang terpilih ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Supaya kita memberitakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ketika anak kita mengerti tentang identitasnya, dia akan bertindak, dia akan melakukan misi, dia akan melakukan sesuatu pekerjaan, dia akan bertindak, ya berperilaku yang benar, ya karena identitasnya benar. Jadi Tuhan berkata bahwa kita ini anak-anak Allah supaya apa? Kita memberitakan ya perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik yang sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana sih anak TK itu bisa mengerti dia punya misi ya? Ya, jadi kita membangun kebiasaan yang baik ya dengan anak-anak kita. Ya kita setelah kita ngerti tentang prinsip ini, kita senantiasa setiap pagi kita bercerita, kita berdoa sebelum anak-anak pergi ke sekolah, kami berdoa kepada anak-anak kita. Poin utama yang kita doakan adalah bahwa mereka ini adalah anak-anak terang. Mereka ini menjadi berkat, mereka membawa kasih kepada teman-teman mereka. Ya, lewat apa? Ya, senyum mereka, lewat tindakan mereka, lewat perkataan mereka. Dan inilah yang kita sebut sebagai mereka punya misi di lingkungan mereka dimanapun mereka berada. Dan kalau ini adalah anak-anak kita, anak-anak masih TK, mereka jadi berkat di sana. Iya. Jadi kesaksian bertindak, ya. Jadi lewat hidup mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Jadi ketika mereka membawa damai di keluarga, ketika mereka membawa sukacita di teman-temannya mereka, ketika mereka membawa generosity, mau berbagi dengan orang lain, sebenarnya anak-anak kita tuh sedang melakukan pekerjaan misinya Tuhan, yaitu jadi terang dan jadi garam buat teman-teman, buat lingkungan, buat keluarga. Jadi ketika apalagi juga mama-mama ya, kalau dulu zaman sebelum COVID mungkin mama-mama juga ikutan suka ngumpul di sekolah sambil nungguin anak. Nah disitulah sebenarnya ladang misi kita juga, di mana kita bisa membagikan ya, membawa kerajaan Allah itu ke tengah-tengah ibu-ibu yang lain, ke tengah keluarga-keluarga yang lain dan anak-anak yang lain. Jadi sebenarnya misi itu bukan hal yang terlalu ngawang-ngawang dan susah untuk dilakukan, tapi itu hal yang simple ya, yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan anak TK pun bisa melakukannya. Jadi kami simpulkan bahwa sebagai anak orang tua yang akan menyatakan identitas yang benar kepada anak kita. Ketika kita akan identitas yang benar, kita tahu bahwa anak-anak kita ya yang benar menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan surga dimanapun mereka berada.
Ya. Jadi kita perlu sadar ya bahwa kita adalah utusan Tuhan yang membawa terang Tuhan bagi dunia yang gelap ini, bagi lingkungan kita dimanapun kita berada. Oke. Ya, itu saja yang kami akan sampaikan, yang kita sudah sampaikan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak Paulus dan Ibu Ida. Oke, hari ini Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu jangan keluar dulu karena sekarang waktunya kita melakukan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi mumpung ada Bapak Paulus dan Ibu Ida ya di sini ya, jadi bertanyalah sebanyak mungkin Bapak Ibu. Oke, pertanyaan Bapak Ibu boleh ketik ya, boleh diketik di kolom. Jadi nanti setiap pertanyaan akan langsung masuk ke dalam admin kami dan kami akan langsung menayangkan pertanyaan itu supaya kita semua sama-sama belajar Bapak Ibu. Karena pertanyaan dan jawaban itu bisa langsung dipraktekkan di dalam keluarga kita ya. Saya sangat bersyukur secara pribadi ya mendengarkan impartasi dari Bapak Paulus dan Ibu Ida ya. Jadi diingatkan lagi untuk tetap semangat menemukan identitas pribadi dulu ya. Sebelum mendidik anak-anak ya. Oke, Bapak Ibu, sembari kita menunggu orang tua yang mengetik di kolom chat pertanyaan. Oke, saya mau infokan kembali bahwa link absen akan diberikan setelah akhir acara ini ya. Jadi mungkin di tengah-tengah akhir acara ini atau mungkin kapan ya. Jadi Bapak Ibu jangan keluar dulu ya. Jadi nanti link absen akan diberikan di dalam kolom chat dan Bapak Ibu bisa klik sesuai dengan areanya masing-masing. Oke, nampaknya saya sudah menemukan pertanyaan nih. Wah, cukup antusias ya. Terima kasih untuk antusias Bapak Ibu ya. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Untuk anak adopsi, bagaimana cara yang terbaik untuk bisa menjelaskan kepada dia bahwa dia bukan anak kandung kami? Karena kami takut dia menjadi marah dan kecewa. Nah, bagaimana nih Bapak Paulus dan Ibu Ida? Ya, kalau kita sebagai orang tua mengajarkan yang baik kepada anak kita, sekalipun itu adalah anak adopsi, ya kita menjelaskan pribadi dia, kita mengasihi dia dan juga menjelaskan siapa dia di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita menceritakan itu adalah anak bukan anak kandung, tapi dengan cara yang benar. Ya, itu yang saya mau katakan, bahwa bagian kita, kalaupun dia akan bereaksi negatif atau bereaksi marah, itu adalah mungkin itu adalah respon dari anak tersebut. Ya, tapi bagian kita sebagai orang tua yang menjadi orang tua adopsi buat anak-anak kita, ya kita akan lakukan bagian kita. Artinya gini, tidak itu adalah respon yang anaknya marah, anaknya akan merasa tertolak apa. Kalau kita sudah lakukan bagian kita sebagai orang tua, saya percaya dia akan terima. Ya, itu ya. Ya, saya percaya mungkin untuk anak TK itu mungkin belum waktu yang tepat ya. Karena mungkin mereka belum mengerti sepenuhnya ya. Saya rasa waktu seorang anak itu mulai mencari jati diri itu biasanya mulai masuk ke remaja ya. Jadi mungkin sebelum ya menjelang remaja, di waktu remaja itu mungkin kita bisa ambil momen untuk memberitahu gitu ya. Nah, itu kita juga mesti hati-hati ya, karena saya percaya gini yang tadi Bapak Paulus bilang, bahwa sebenarnya kalau kita sudah menabur kasih ya, kita sudah menabur identitas yang benar kepada anak-anak kita, bahwa dia adalah anak Allah. Yang penting itu adalah siapa? Saya bukan anaknya kita gitu, tapi anak Allah, status dia sebagai anak Allah, status dia bahwa dia berharga, dia dikasihi sepenuhnya, itu yang sebenarnya lebih penting daripada dia anak siapa yang saat ini gitu ya. Kalau mereka udah menemukan itunya, itu nggak terlalu jadi masalah lagi. Jadi saya rasa itu
apa namanya ya, ketika kita sudah menabur kasih dan dia merasa dikasih dan berharga itu akan lebih mudah untuk kita nanti ketika kita menjelaskan. Ya mungkin kita bisa ambil satu momen khusus kali ya, gitu, untuk menjelaskan. Ya, apakah terjawab? Ya, nampaknya sih terjawab ya, karena dengan kasih ya, anak-anak sudah merasakan kasihnya orang tua, walaupun bukan orang tua kandung, tapi mereka sudah merasakan mungkin ada reaksi-reaksi tertentu, tapi saya yakin pasti anak ini akan, oh ya, memaklumi, begitu ya. Saya rasa itu sudah cukup terjawab. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, orang tua sangat antusias nih, Pak Paulus dan Ibu Ida. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana membantu anak laki-laki saya menemukan identitas diri dia secara utuh, sedangkan dia tidak memiliki model seorang papa di rumah. Ya, jadi memang ini kalau ini sekali lagi, kalau papanya tidak berfungsi atau papanya tidak ada di rumah karena memang karena pekerjaan atau karena memang sudah meninggal atau papa mamanya sudah berpisah. Jadi apa yang dilakukan itu adalah tanggung jawab dari mamanya. Ya, mama yang akan mengambil tanggung jawab sebagai fungsi sebagai papa, dan ini memang bisa dilakukan sebagai istri. Mungkin bisa diceritakan Bu, gimana? Satu sisi memang karena orang tua tunggal gitu ya, mau nggak mau memang mama yang harus memberi identitas. Nah, tapi kita juga bisa bantu untuk kita menemukan figur seorang laki-laki gitu ya, seorang bapak gitu yang kita bisa temukan. Makanya keluarga tersebut perlu juga dimentor. Nah, perlu mencari mentor. Ya, nah di mana keluarga mentor itu papanya itu bisa memberi sebuah gambaran tentang identitas sebagai seorang pria itu seperti apa. Atau mungkin kita di keluarga kita punya mamanya itu punya kakak ya, atau punya adik laki-laki yang kita bisa minta juga tolong mereka juga untuk memberi contoh, memberi gambaran, memberi figur ya. Sebagai seorang pria gitu. Ya, di satu sisi yang lain selain mentor, selain keluarga juga di dalam komunitas ya. Kalau kita ada di Komsel, kita punya teman-teman pasangan suami istri yang teman yang suaminya bisa menjadi figur ayah untuk anak-anak kita. Ya. Ya itu ya. Oke, baik. Berarti kita cari pengganti sosok papanya ya. Ya. Yang pasti orang yang bisa dipercaya ya pastinya ya. Ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat lagi. Antusias sekali loh orang tua kita. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana melatih anak bermisi kepada anak seusianya? Oke, bagaimana nih Pak Ibu? Ya, jadi memang tadi sudah kita ceritakan bahwa bermisi itu di benak kita biasanya bermisi itu harus ke daerah yang jauh, daerah yang sulit, ke pedalaman gitu ya. Padahal bermisi itu adalah Tuhan memanggil kita untuk menghadirkan kebenaran, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan surga kemanapun Tuhan sudah menaruh kita. Ya, jadi kalau anak itu ada di rumah, anak kita, dia melakukan misinya di rumah bersama dan kepada orang tua, kepada kakak adiknya. Kalau dia di rumah, di sekitar rumah, di lingkungannya, dia bermisi. Bagaimana dia menjadi terang, bagaimana dia menjadi saksi menghadirkan kebenaran itu, surga kepada teman-temannya. Ya, mungkin hal yang lebih simpelnya adalah ketika anak kita bermain dengan tetangga atau dengan temannya, kita ajarin mereka untuk berbagi. Ya, ketika mereka berbagi itu sebenarnya mereka sedang menghadirkan kerajaan sorga loh, kerajaan Allah loh buat temennya. Ya. Ketika mungkin kakak adik gitu ya, ketika mereka berantem, mereka rebutan sesuatu apa segala macam. Nah di situ kita bisa juga ngajarin mereka
bahwa kita sorry, ke-mute ya. Oke, kamu itu adalah anak Allah. Kamu itu di mana kamu berada itu membawa kasih-Nya Tuhan loh. Jadi kenapa kamu harus sayang saudaramu? Kenapa kamu harus sayang temanmu? Karena kamu adalah anak Allah dan kamu itu membawa kasih Allah buat orang lain. Nah, disitulah sebenarnya anak itu udah bermisi. Jadi misi itu adalah hal yang simple. Ketika mereka berbagi sukacita, ketika mereka berbagi mainan, berbagi makanan, ya berbagi apapun gitu di dalam hidup mereka itu sebenarnya kita sedang menghadirkan surga buat orang lain. Jadi seperti itu. Iya, wah mantap. Jadi nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu, anak TK-nya jangan sampai dikirim terlalu jauh. Dari keluarga dulu dan teman-teman sekitar ya. Ya. Oke, ada lagi nih Bapak Ibu untuk pertanyaannya nih. Hari ini saya senang sekali melihat orang tua kita antusias, ya semangat 45, nih ya mau beri yang terbaik buat anak-anaknya. Oke, siang Pak, saya mau tanya, statement pembicara tadi mengasihi anak walaupun anak bersalah. Bagaimana bentuk mengasihi namun tetap tegas? Takutnya disalahartikan Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi memang kita mengajarkan kasih itu bukan tidak ada batasnya. Memang ada lingkungan, ada batasan yang kita mau katakan bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa dilanggar gitu ya, tidak ada batasannya. Mungkin istri bisa memberikan contoh yang lebih tepat bagaimana kalau dia salah harus apa yang kita lakukan dengan. Ya, sebenarnya gini. Dosa atau kesalahan itu kita perlu koreksi, tapi pribadinya itu tetap dikasihi. Jadi kita harus membedakan dulu nih, seorang anak itu sebagai pribadi itu dikasihi dan diterima sepenuhnya tanpa syarat, itu pribadinya, ya. Jadi kita perlu mengasihi dia walaupun dia nakal, dia bandel, dia mungkin melukai hati kita juga, tapi kita tetap mengasihi dia pribadinya. Tapi bagaimana dengan kelakuannya mungkin yang nggak hormat, nggak taat, ya kan? Nah itu kita perlu didik gitu ya. Kita perlu ajar mereka gitu. Kita harus kasih tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana. Gitu. Jadi ketika mungkin anak kita ngejawabin kita nggak sopan gitu ya. Nah, kita bisa bilang, ajak anak kita, kasih tahu nggak tadi waktu kamu ngomong seperti itu nggak sopan loh, itu menyakiti hati mama misalnya. Ya, mama mengharapkan kamu untuk bisa bicara dengan lebih baik. Gitu. Coba deh kamu dengan situasi yang sama gitu. Coba kamu ulang. Kamu bisa ngomong dengan lebih baik seperti apa sih? Gitu. Jadi nah, terus kita minta anak itu untuk belajar minta maaf, ya kan? Untuk minta maaf. Tadi kamu sudah melakukan itu menyakiti hati mama. Apa yang kamu harus katakan? Kamu harus minta maaf sama mama. You have to say sorry to me, gitu kan? Nah, ketika anak minta maaf, kita bilang, mama maafin kamu. Terus kita peluk dia. Kita bilang kita mengasihi dia. Jadi bukan berarti ketika anak salah kita harus musuhin atau kita diemin deh supaya dia tahu ya bahwa dia salah gitu. Itu bukan seperti itu. Tapi ketika kita ajak dia ngomong, karena mungkin anak nggak tahu bahwa dia salah ya. Atau enggak anak udah tahu dia salah tapi dia perlu diingatin lagi gitu. Nah, ketika kita tegur dengan tegas, kita perbaiki, kita koreksi kesalahannya, tapi di satu sisi yang lain kita terima dia, kita tetap sayang dia. Jadi dua sisi yang saling mendukung. Dan ya itu yang kadang-kadang yang kita sebagai orang tua harus belajar ya, bagaimana kita mengasihi, menerima dia apa adanya, tapi di sisi yang lain kita juga harus mendisiplin, artinya kita memberikan aturan-aturan yang benar ya, di dalam melatih mereka di dalam proses mengerti tentang nilai yang harus ada di dalam hidup anak-anak kita. Ya.
Oke, jadi mendisiplin dengan kasih ya. Ya, Wah, betul. oke, mantap sekali. Nampaknya pasti terjawab ya Bapak Ibu. Kita tetap harus mendisiplin anak supaya mereka menjadi individu yang baik, individu yang benar ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya. Melihat kondisi saat ini, banyak anak-anak yang tidak memiliki identitas baik. Misalkan suka membuli atau bicara kasar, bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak kita bahwa anak kita harus menjadi terang bagi mereka. Di satu sisi, jika terlalu dekat bisa menjadi contoh tidak baik bagi anak kita. Jika terlalu dekat dengan anak itu, pergaulan buruk merusak kebiasaan kasih. Silakan Bapak Ibu. Ya, sebagai orang tua, kita terutama buat anak-anak kita yang masih TK ya, kita punya waktu, kita harus ambil waktu untuk bertanya, memfilter anak-anak kita. Apa yang sedang terjadi di sekolah hari ini? Mereka akan cerita, dan kita bisa menjadi pribadi yang mengajarkan apa yang benar, apa yang salah. Ya, jadi kita mengajarkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa anak kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi memang benar ketika anak itu dekat anak-anak yang tidak jadi contoh, dia akan kelamaan terlalu lama bersama dengan mereka, dia anak kita kan jadi sama seperti mereka, bisa, betul. Tapi karena anak kita masih TK, kita bisa mengontrol, kita masih bisa menceritakan, dan fungsi kita sebagai orang tua, kita bisa memfilter anak-anak kita. Ya, kalau itu karena masa anak-anak TK itu kan seperti spons ya. Dia masih menyerap segala sesuatu yang dia terima di sekelilingnya dia. Jadi walaupun mungkin dia dia ada terekspos dengan sesuatu, dia bisa saja menyerap ya. Jadi di satu sisi kita sebagai orang tua ngerti dulu nih posisinya ya, itu mereka bisa menyerap. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang pergaulan ini sangat bisa merusak anak kita ya mesti mengambil inisiatif untuk mengambil anak kita keluar dari lingkungan tersebut ya. Itu kita memang harus sebagai orang tua. Tapi yang tadi Bapak Paulus bilang bahwa kita di rumah itu perlu memfilter, kita perlu kasih tahu anak-anak kita, oh ini tuh yang salah loh, yang teman-teman kamu lakukannya ini salah, misalnya pukul orang atau enggak bicara yang enggak bicara kasar atau bicara kotor. Nah, itu kata-kata yang salah gitu. Nah, kita punya pengalaman dulu mungkin gini, apalagi kita mungkin mendidik anak kita udah cukup steril gitu di rumah ya. Dia nggak tahu ada kata-kata yang kasar, kata-kata kotor yang dia dengar di teman-temannya. Jadi dia pikir itu kata-kata biasa aja gitu kan. Nah, ketika mereka bawa pulang itu gitu kan, mereka tanya, itu kata apa? Nah, kita perlu jelasin tuh. Oh, itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, itu tidak seharusnya kita sebagai anak Tuhan perkatakan itu. Jadi kita perlu gitu ya untuk bantu anak kita untuk tahu gitu. Nah, kadang-kadang kita udah marah dulu. Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Ngomongnya kok jorok, kok ngomongnya kasar gitu kan? Sebenarnya kita perlu cari tahu, jangan-jangan dia juga nggak tahu, dan kita perlu meluruskan bahwa itu bukan suatu yang baik untuk kita tiru gitu. Jadi fungsi kita sebagai papa atau mama untuk membantu memfilter nilai-nilai atau tingkah laku yang mereka terima, anak-anak kita terima di lingkungan atau di teman-teman mereka, itu besar artinya. Ya. Oke, jadi kalau dengar anaknya lagi celetuk yang tidak enak didengar, mama papa tarik napas dulu, jangan langsung ngomel dulu ya. Tarik napas dulu, habis itu langsung dijelasin lagi ya, kita filter ya. Oke, mantap sekali. Oke, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya punya pengalaman. Wah, ini pengalaman yang luar biasa nampaknya Bapak Ibu.
Saya punya pengalaman, anak teman saya cowok tetapi kemayu dan senang barang-barang yang imut seperti cewek. Lalu dia diajarkan bahwa kamu cowok harus hobi mainan cowok bukan cewek. Akhirnya dia di depan orang tuanya menjadi pribadi yang diharapkan orang tuanya. Namun ternyata di sekolah dia mengeluarkan hasrat yang berjalan agak luwes, ekspresi kaget kayak cewek dan sebagainya. Lalu anak tersebut cerita sama gurunya kalau dia cowok, yakni cowok yang kecewek-cewekan. Guru tersebut sudah melaporkan kepada orang tua dan orang tua sudah mengingatkan anak tersebut. Namun sekarang di sekolah dia jadi lebih kalem dan pribadi yang tenang. Padahal sebelumnya sangat ceria dan suka cerita. Sekarang menjadi pribadi yang menjaga pembawaannya dimanapun dan kurang ekspresif. Bagaimana harus memberitahu dia identitas anaknya. Silakan Bapak Ida. Bapak Paulus. Ya, memang fungsi utama kita sebagai orang tua, kita memberikan identitas yang benar, terutama identitas kelamin, ya, jenis kelamin. Kalau dia perempuan, dia harus feminim, dia harus bertingkah sebagai anak perempuan. Kalau dia anak laki-laki, dia harus bertingkah seperti seorang laki-laki. Ya, dan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab dari papanya, tanggung jawab dari mamanya yang menceritakan itu kepada anak-anaknya. Nah, memang ya banyak proses yang hari-hari ini kita sadari bahwa pengaruh lingkungan sekitar, informasi yang bahwa ya anak-anak jenis kelamin bisa di luar dari anak laki-laki atau anak perempuan. Kita mengerti, kita memegang bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Di luar daripada itu tidak ada. Dan fungsi kita sebagai orang tua, kita harus bisa menceritakannya dengan baik, ya, bisa mengajarkannya dengan benar. Ya, apa itu anak laki-laki, apa itu anak perempuan. Nah, kalau misalnya dia bertindak jadi diam, jadi tidak menjadi apanya, itu memang kita harus bantu. Ya, mungkin Bu Ida bisa ceritakan? Ya, di satu sisi saya tadi diingatkan bahwa gini, kita perlu cek juga sebagai orang tua, perlu cek juga apakah kita punya pengharapan waktu pas ibunya hamil ini ya, apakah punya harapan anak perempuan gitu kan? Apakah kita punya harapan yang besar kita bahwa kita tuh pengen punya anak perempuan gitu waktu pas kita mengandung anak itu. Nah, kalau misalnya mungkin ada kejadian-kejadian gitu ya waktu pas mungkin kita mengandung, kita punya pengharapan besar bahwa anak ini cewek gitu ya. Nah, ini kita perlu bereskan juga sih. Kita perlu ya benar dulu Mama tahu bahwa ini, Mama Papa tahu bahwa ini salah gitu. Tuhan udah ciptakan kamu itu baik adanya dan Tuhan menciptakan kamu sebagai seorang pria. Nah, jadi itu hal yang juga perlu kita cek apakah ada seperti itu dan kita perlu bereskan, kita minta maaf dan kita perlu doakan anak kita gitu ya supaya dari sisi itunya, dari sisi alam bawah sadarnya itu sembuh gitu. Nah di sisi yang lain adalah kan juga bukan berarti setelah didoain terus tiba-tiba dia jadi nggak kemayu lagi kan, itu kan karena mungkin juga udah terbiasa seperti itu dan mungkin dia banyak melihat contoh-contoh wanita atau contoh-contoh yang kemayu-kemayu seperti itu. Jadi dia mencontoh secara tidak sadar gitu ya. Nah, kita perlu ngingetin gitu. Kamu pria sejati loh. Tuhan ciptakan kamu sebagai seorang pria. Seorang pria itu diciptakan Tuhan, kenapa berbeda dengan wanita? Karena Tuhan menciptakan kamu lebih kuat secara fisik, lebih kuat secara ini. Jadi kamu belajar untuk mengekspresikan mengekspresikan diri bukan dengan sikap-sikap yang seperti itu gitu. Kita perlu ajar sih pelan-pelan gitu ya.
Seperti itu. Dan itu bukan hal yang instan ya, Bapak Ibu. Jadi ini butuh proses cukup panjang. Jadi walaupun anak kita mungkin masih punya kecenderungan itu, jangan dimarahin gitu. Tapi kita bantu dia untuk sedikit-sedikit kita bantu koreksi, kita bantu kasih masukan. Kita percaya juga bahwa ya kalau kita sebagai orang tua sadar betul dengan apa yang dialami oleh anak-anak kita percaya bahwa Tuhan bisa merubah. Ya, kita berdoa, Tuhan bisa merubah, dan kita percaya bahwa pria dan wanita diciptakan sama, ya, sama berharga di mata Tuhan, dan tidak ada yang lain di luar dari pria dan wanita. Jadi orang tua harus sadar betul dan bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Setuju. Oke, jadi semangat ya Bapak Ibu untuk terus memberikan identitas kepada anak kita, bahwa laki-laki dan perempuan. Oke, kita mau lihat lagi pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, selagi kita menunggu pertanyaan berikutnya dimulai, lakukan absen, tidak Bapak Ibu bisa melihat di chat Bapak Ibu. Kalau link absen sudah diberikan, Bapak Ibu bisa mengisi absen sesuai dengan link area Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, baiklah. Ikut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi anak laki-laki yang sensitif? Sensitif dalam artian cepat saat bermain dengan temannya dan semua harus diikuti kemauannya si anak saat bermain. Silakan ya. Ibu Ida. Jadi memang kadang-kadang ada anak yang dilahirkan dengan gaya yang perasaan yang lebih sensitif, ya, dan itu adalah tidak salah, benar juga gitu. Tapi juga ada anak yang memang dikondisikan dengan karena dia anak tunggal atau mungkin dia diasuh dengan gaya yang dimanjakan, artinya segala sesuatu harus dituruti keinginan, mengikuti semuanya harus dituruti, kalau tidak diikuti dia akan marah dan mudah menangis nah, ketika dia bergaul dengan teman-temannya seusianya dia, kan namanya juga anak-anak ya, tidak semuanya bisa menangis. Nah, itu prosesnya itu kembali lagi bahwa kita sebagai orang tua mengajarkan lagi ya proses yang benar seperti apa. Nah, mengerti dengan prinsip bahwa anak itu berbeda, punya karakter yang berbeda, gaya kepribadian yang berbeda, yang itu juga membantu kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita. Ya, kalau anak sensitif itu kita sebenarnya harus terima dulu ya, walaupun dia cowok ya. Kita punya pemikiran, apalagi dari zamannya dulu kita dididik mungkin ya, kita dibilang anak cowok itu kagak boleh nangis gitu kan, anak cowok itu harus kuat. Nah, itu sebuah statement yang salah sebenarnya. Ya nggak ada salahnya toh kalau anak cowok nangis gitu. Emang kenapa? Ya kan? Apakah salah kalau misalnya terlihat vulnerable gitu ya, itu kan bukan sesuatu yang ini. Cuman mungkin gini, yang perlu di highlight adalah bukan cepat menangis ya, tapi kita melihat dia punya sebuah kelebihan sebenarnya. Sensitif itu Tuhan ciptakan dia sensitif, itu dia punya kelebihan untuk dia mungkin lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan, dia lebih mudah untuk mengerti perasaan orang lain, ya itu kelebihan-kelebihan yang kita mesti juga afirmasi gitu loh, nggak sekedar cuman lu pribadi yang cengeng gitu ya, tapi kita mesti melihat hal-hal lain yang kekuatan dia dari hal ini gitu. Nah, menurut saya itu sesuatu yang perlu perlu Nah, saya ngelihat gini, anak saya yang laki-laki juga punya kecenderungan dia lebih sensitif daripada yang perempuan gitu ya. Nah, kita tidak pernah menanamkan bahwa anak cowok nggak boleh nangis. Kalau misalnya dia mau mengekspresikan ya nggak apa-apa gitu loh. Cuman kita kadang-kadang perlu dikasih tahu bahwa
apa ya namanya ya, anak itu boleh berekspresi dan nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kalau nangis, kalau apapun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman yang menjadi masalah mungkin lihat bahwa dia berbeda dengan orang lain. Ini yang perlu bantu dia untuk gitu. Oh, mungkin kamu harus ngelihat posisinya tuh seperti ini loh. Kalau Gitu. dia bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dia harus belajar berbagi, misalnya. Itu yang kadang-kadang anak tidak ngalamin itu. Ya, anak harus kita mengajarkan anak itu harus mengerti orang lain bahwa pusatnya bukan dirinya saja. Yeah. Ada teman-teman yang lain juga harus berbagi, harus ngalamin, bukan hanya dia saja yang mengalami. Karena anak itu kecenderungannya adalah egois ya, diri sendiri. Nah, ini proses ketika bersama-sama dengan teman-teman itu prosesnya anak-anak kita. Gitu ya. Ya. Oke, jadi kita pahami dulu kenapa dia marah atau nangis ya. Setelah itu kita kasih pengertian ya, bahwa kita harus berbagi, kita harus sharing ya. Jadi jangan diomelin kalau dia nangis atau dia sensitif ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, anak saya masih kewan tuh kayak TKA ya. Anak saya masih kewan. Dia sering mengalah dalam bermain dan bila diganggu temannya. Bagaimana cara menjelaskan supaya dia bisa yang suka coba ngobrol orang tua daripada kita langsung tegur anaknya gitu. Jadi orang tua juga ya. Bilang ke gurunya, ke orangnya. Karena kita tahu bahwa yang seumuran anak kita memang kita masih sebagai orang tua menjaga, mendapatkan ya. Saya percaya apa yang Ibu lakukan dengan anak-anak kita, dengan anak Ibu adalah terbuka apa adanya, itu sudah benar. Ya. Itu proses yang sudah benar. Tapi dengan bijak kita menceritakan juga bahwa dia tidak boleh menceritakannya kembali kepada orang-orang yang tidak dia kenal atau orang-orang yang tidak perlu dia tahu. Gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang anak-anak kita belum mengerti. Nah, ini kan kembali lagi sebuah seni, sebuah hal yang harus kita ajarkan terus kepada anak-anak kita. Ya. Saya setuju banget tentang tidak ada kerahasiaan ya antara anak dengan orang tua. Itu juga yang kami tanamkan ke anak-anak kami dari dulu sampai sekarang. Jadi selalu tidak ada rahasia di antara kita gitu ya. Nah, tapi kita juga orang tua mesti stop di kita. Jangan kita yang jadi bocor juga gara-gara dengar dari anak, kita malah juga ya dalam tanda kutip kita membantu atau kita kepo gitu kan ya. Nah, di satu sisi yang lain memang gini, anak itu harus terbuka semuanya ke kita sebenarnya karena anak-anak itu belum bisa menyaring ya pada waktu TK ini ya. Nah, jadi it's okay gitu loh kalau anak itu bercerita kepada mamanya. Nah, tapi ya berhenti di situ. Jadi minta anak untuk kamu hanya cerita ke mama atau papa. Selain itu tidak gitu. Jadi itu tetap menjaga kerahasiaan yang lain gitu. Gitu sih ya. Baik, jadi rahasia berakhir di papa dan mama, tidak kemana-mana ya. Oke, jadi tetap menyemangati anak, jangan ada rahasia di antara kita. Oke, baik Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat, terima kasih untuk Bapak Ibu antusiasnya. Saya melihat banyak sekali pertanyaan yang masih belum dijawab. Kami minta maaf untuk itu, karena waktunya juga sudah jam 10 lewat, nanti kepanjangan ya. Nanti untuk pertanyaan kami akan tampung, ya. Kita akan jadikan ini sebagai PR-nya kita. Ya, nanti kita akan coba untuk disaring-saring dan dijawab, dan mungkin akan coba kita blast ke setiap area yang ada. Begitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita minta maaf untuk karena terkendala dengan waktu, pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya tidak terjawab. Oke, hari ini saya mau merangkumkan bahwa
satu hal yang penting adalah identitas ya. Tadi di slide-nya Bapak Paulus dan Ibu Ida dikatakan bahwa slide identitas adalah siapa saya ya, siapa saya. Dan siapa saya itu menentukan apa yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita merubah anak-anak kita, kita jadikan identitas kita menjadi pribadi yang benar dan baik dan luar biasa. Nah, pada saat kita punya identitas yang baik dan luar biasa, itu akan terimpartasi. Karena anak-anak kita yang di TK ini adalah masa-masa emas. Masa-masa di mana mereka harus dan sedang membentuk kepribadian mereka. Jadi Bapak Ibu, semangat 45 ya, miliki nilai yang sama di dalam satu keluarga dan tidak melabel anak kita seperti apa-apa, tapi kita melabel anak kita yang baik-baik ya Bapak Ibu ya anak yang taat, yang luar biasa, yang bertanggung jawab, seperti itu. Jadi kita bawa semua yang baik untuk anak kita dan kita bangun anak kita menjadi anak-anak yang tangguh ya. Bapak Ibu, kita mau kasih jempol dulu kepada Bapak Paulus dan Ibu Ida. Terima kasih Bapak Paulus dan Ibu Ida untuk impartasinya, sangat-sangat memberkati. Dari generasi